Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan bersama Bapak Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, yang kita muliakan bersama pengasuh Pondok Pesantren Yasfi II, Bapak Kiai Haji Solahuddin Malik, yang kita hormati bersama Gus Faiz. Beliau adalah penerus dan sekaligus pengasuh yang langsung mendidik santri-santri Yasfi II, yang saya lihat baru beberapa bulan sudah berhasil menghafalkan Nadhom Aqidatul Awam. Ini luar biasa. Yang kita muliakan bersama guru kita, senior saya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid STHI MH. Beliau ini senior berkali-kali, senior di Mesir, senior di mana-mana, dan beliau ini termasuk tokoh multi talenta. Menjadi kiai oke, menjadi birokrat oke, gitu. Pengasuh pondok pesantren skill. Pokoknya beliau termasuk tokoh yang unik di semua bidang ada gitu. Saya kemana saja beliau ada. Jadi dan para kiai dan wabil khusus Bapak Kiai Haji Yunan, beliau senior saya juga di Mesir. Beliau ternyata kakak kelas saya yang lumayan jauh gitu, dan alhamdulillah bersama Pak Kiai Yunan dikasih percayaan oleh Bapak Kiai Haji Solahuddin Malik dan Gus Faiz untuk mengampu pengajian malam Rabu. Kalau saya ngaji kitab fikih yaitu Fathul Qorib, kalau Bapak Kiai Haji Yunan itu kitab yang cukup unik dan aneh karena jarang yang mengampu, yaitu Al-Mawaqif wal Mukhotobat karya An-Nifari. Itu sufi yang jarang dikaji oleh para kiai dan ustadz di Nusantara. Dan para hadirin wal hadirat, saya dikasih waktu 5-7 menit gitu ya. Saya tidak akan masuk ke tema inti tentang Isra Mi'raj karena itu temanya penceramah kita. Nanti kalau kita masuk ke tema itu, ya nanti kan ya saingan nanti katanya Pak Kiai ini. Di mukadimah ya. Siapa Kiai? Nah, saya hanya ingin memetik ya satu hikmah tentang Isra Mi'raj ya. Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik gitu. Naik, terbang menghadap Allah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik terbang. Dalam satu riwayat itu ditemani Jibril dan naik buraq gitu. Nah, kenapa disebut buraq? Barkun, buraq itu kilat. Jadi Nabi Muhammad naik buraq itu karena kecepatannya lebih cepat dari kilat gitu. Dan ini mungkin pada saat itu menjadi aneh gitu. Tapi setelah saintis modern menemukan
berbagai macam alat canggih, ya. Neil Armstrong ke bulan, lalu kemudian berbagai macam pesawat siluman yang katanya itu cepatnya melebihi cahaya itu ditemukan. Ternyata bahwa Isra Mi'raj itu masuk akal. Zaman dulu mungkin para kafir jahiliyah menganggap bahwa itu kisah aneh, sebab kebenaran itu butuh waktunya untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu benar adanya, karena pemikiran umat manusia pada waktu itu belum sampai. Nah, sekarang sampai dengan berbagai macam penemuan teknologinya bahwa Isra Mi'raj itu memang betul-betul masuk akal. Kemudian bagaimana kita? Apakah kita juga sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mi'raj? Nah, kalau menurut para ulama sufi, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mi'raj, namanya mi'raj sufi atau mi'raj spiritual. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa as-sabru nisful iman wasyukru nisful iman. Sabar itu sebagian dari iman dan syukur adalah sebagian dari iman. Sehingga kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bahwa seorang hamba yang ingin berjumpa Allah itu menggunakan dua sayap. Sayap yang pertama adalah sayap kesabaran, yang kedua adalah sayap syukur. Sabar dan syukur ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sabar saja, tidak syukur, itu seperti hanya memiliki satu sayap saja, tidak bisa terbang. Syukur saja itu juga tanpa sabar kita tidak bisa terbang, karena kita hanya memiliki satu sayap. Itu disebut dengan sayap-sayap patah kalau menurut Khalil Gibran, itu kata Pak Ustadz Subhannya, penyair juga MC kita ini, MC yang nyasar, yang seharusnya ke istana ke sini ya, mahal itu. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, mi'raj sufi atau mi'raj spiritualnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu dengan dua sayap tadi, yaitu sabar dan syukur. Sabar itu bukan hanya ketika kita tertimpa musibah, tertimpa fitnah dan cobaan, tetapi sabar menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sabar menjalankan ibadah, sabar menjalankan proses berbagai persoalan yang harus kita tuntaskan. Kalau sabar dalam konteks para santri, ya sabar harus betah di Pondok Yasfi, sabar mengikuti arahan dari Gus Faiz, sabar menghafal, sabar menulis, dan sabar memahami pelajaran. Begitupun dalam konteks bekerja, seseorang ya harus sabar mengikuti proses bekerja agar sukses, seperti senior saya Kiai Muhammad Hayyid sebagai komisaris BUMN luar biasa beliau. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Nah, kemudian mi'rajnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu juga ada pada di dalam diri kita, yaitu dua hal. Potensi yang ada di dalam diri kita, yaitu potensi akal dan potensi intuisi. Yaitu potensi akal ini, afala tatafakkarun, afala ta'qilun gitu, untuk memahami, untuk berpikir, untuk merenung dan lain sebagainya. Dan intuisi, yaitu untuk menajamkan spiritual kita, untuk membersihkan hati kita, sehingga kita punya dua sayap, sayap akal dan sayap spiritual, yaitu intuisi, agar kita bisa terbang naik menuju Gusti Allah. Kemudian
Yang ketiga, kita pun memiliki dua sayap, yaitu sayap amal, ilmu dan amal, dan akhlakul karimah. Dua sayap ini harus kita miliki agar kita bisa terbang menuju Gusti Allah. Jadi memang betul bahwa realitas sejarah Isra Mi'raj itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi para ulama menggalinya bagaimana agar umatnya juga bisa mi'raj secara spiritual, secara intelektual. Maka potensi yang ada di dalam diri kita harus kita gunakan semaksimal mungkin, akal kita, spiritualitas kita, intuisi kita, agar dua sayap ini betul-betul berfungsi sehingga kita bisa mi'raj menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, media mi'raj kita kepada Gusti Allah itu adalah sholat. Itu sholat ini menurut Imam Al-Ghazali adalah suasana di mana asyik masuknya seorang hamba bertawajuh, taqarrub menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Kanjeng Nabi langsung bertemu Allah, maka kita sebagai seorang iman yang memiliki Islam, iman dan ihsan, di mana ihsan itu kan kalaupun toh kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan itulah menurut saya substansi dari Isra Mi'raj yang bisa kita amalkan sebagai hambanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita pun harus memiliki dua sayap yang kokoh, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan Allah, dan sayap yang kedua yaitu hubungan kita dengan manusia. Demikian, mohon maaf apabila kepanjangan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.